Hal-hal gini tuh adalah hal-hal yang bisa memecah belah bangsa dan memecah belah suku-suku yang ada di Indonesia. Kita semua tahu kata-kata hatur nuhun teh ini adalah kata-kata yang bermakna positif, terima kasih. Nggak ada sedikit pun ke arah radikalisme, ke arah apa ke sehingga tuduhan yang dilakukan gitu ini siapa ya? Benar-benar parah banget dan harus segera ditindak. Kalau misalkan sampai nggak ditindak, ini bahaya banget. Apalagi ini menyangkut kesukuan. Dan kita semua tahu suku Sunda ini adalah suku terbesar kedua secara jumlah di Indonesia. Jangan sampai memicu konflik yang nggak penting kayak gini. Dari gara-gara hal yang nggak penting juga. Kali lagi penegakan hukum ini menjadi kunci. Dan ini nggak tahu ini terlalu banyak isu-isu dulu bekas pilpres ya, dikit-dikit radikal, dikit-dikit intoleran. Jangan mudah banget ngecap orang gitu cuy. Hanya karena dia berbeda dengan kita bukan berarti dia tuh intoleran atau radikal. Ya pikirannya diluasin dikit lah. Kementerian Dalam Negeri menerima 341 usul pembentukan daerah otonomi. Menurut kita ini sangat bahaya banget ya, di mana ada beberapa daerah yang mengajukan keistimewaan. Kalau keistimewaan yang dimaksudnya ini seperti Jogja, tentunya nggak bisa. Jogja ini memang istimewa, kita nggak akan debat tentang itu ya, karena dia beda gitu. Tapi kalau misalnya semua daerah menuntut keistimewaan gini, bahaya banget buat demokrasi Indonesia. Karena keistimewaan gini, kalau merujuk ke Jogja, ini nggak bisa memilih gubernur dan wakil gubernur. Sehingga kedepannya nanti bahaya banget. Bisa-bisa semua daerah, semua provinsi yang memang memiliki latar budaya dan latar sejarah kerajaan menuntut jadi istimewa. Nanti yang jadi pemimpin ya anak-anak raja semua. Ya apa gunanya demokrasi di kita? Apa gunanya revolusi kita dulu ya? Makanya ini harus dikaji lagi untuk gak usah ada daerah istimewa lagi kecuali memang udah ada dari dulu kayak misalkan Jogja gitu. Kita perlu pemimpin yang lahir dari rakyat berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan turunan bangsawan kayak apa kayak sudah cukup segala feodalisme itu ditinggalkan. Sekarang harus lebih maju cuy. Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang, Ya, cuman pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Sebagai sesama rakyat, kita ini nggak pernah paham dengan logika pemerintah yang selalu ngajak diskusi orang-orang yang menyerobot lahan negara, yang menyerobot lahan pengairan gitu. Dia ajak diskusi terus bahkan dikasih ganti rugi. Bagaimana mungkin gitu? Ini sebagian rakyat ini mencuri tanah negara, merugikan rakyat lainnya karena nggak izin. Terus dia udah gitu ngebangun bangunan, nggak izin juga. Udah bangunan yang mau digusur, dia minta ganti rugi. Ini kan ibarat seorang yang mencuri, yang maling, bukannya dihukum, malah dia dibayar gitu. Bagaimana gitu logikanya? Maling tapi dibayar, kan aneh. Harusnya namanya pencuri atau maling ini jangan dinormalisasi untuk diajak diskusi atau ganti rugi. Mereka ini harusnya dihukum. Kita sebagai sama rakyat udah kesal juga lama-lama lihat penyerobot lahan ini ya. Digusur nggak mau, dipindahin nggak mau, bikin banjir, iya kita semua yang kena kan. Nah ini aneh, hal gini tuh jangan dinormalisasi, harus dihukum. Jangan bikin rakyat lain cemburu dengan kelakuan maling mereka gitu. Polda Metro Jaya beserta Polres Metro Depok menangkap 5 tersangka kasus pembakaran mobil polisi. Ormas ini yang pungli ya akan jadi penghambat kemajuan negara itu benar-benar bakal terjadi kalau misalkan kita nggak segera mengevaluasi fungsi dari ormas-ormas ini sendiri dan undang-undang ormas ini harus dievaluasi. Kenapa? Sudah terlalu banyak kejadian-kejadian yang mengatasnamakan ormas atau misalkan preman yang mengatasnamakan ormas itu banyak banget. Mulai dari pungli, mulai dari preman, mulai dari minta jatah itu banyak. Dan selalu berkedoknya itu di oknum. Oknum itu 1-2. Kalau dari 1999 itu melakukan, itu bukan oknum. Itu semua namanya. Pemerintah dalam hal ini kepolisian harus berani mengevaluasi total ormas ini kegunaannya apa. Mereka ini berbuat jahat nggak? Kalau memang secara strukturnya jahat, bubarin. Jangan lagi bersembunyi dengan kedok ormas. Ormas itu 1-2. Kalau banyak sih bukan ormas. Tapi semua kalau banyak sih harus dibubarin biar beres akarnya. Katanya untuk pesantren yang membutuhkan, tapi puluhan miliar. Dana-dana hibah ini tuh memang benar-benar harus dievaluasi seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi ini ya. Dana hibah apapun, terutama yang berkedok agama apapun yang ada di Indonesia. Dana hibah ini kalau udah ditopengin dengan agama, seolah-olah nggak bisa banget kita evaluasi, nggak bisa banget kita audit. Padahal kita juga nggak tahu nih, dana-dana ini tuh larinya kemana, peruntukannya untuk apa.
terus hasilnya apa, kita nggak benar-benar tahu nih. Makanya dana gini tuh menurut kita memang baiknya di stop dulu dan dievaluasi total. Stop menggunakan agama, terutama Islam karena itu agama kita sendiri ya, untuk mencari dana dengan alasan pesantren, alasan apa. Kalau memang untuk pesantren coba dirincikan kemana itu dana pergi. Kita semua tahu beberapa pimpinan pesantren ini hidup kaya raya. Jangan sampai kita cocokologi gitu ya, kita nggak suzon, tapi ya gini gitu. Kalian ini baru dipangkas dikit langsung teriak-teriak. Tinggal buktiin aja duitnya kemana gitu, biar bisa turun lagi uangnya. Apa? Apa tadi? Level terendah dari seorang laki-laki adalah laki-laki yang suka ngegodain cewek-cewek di jalan atau catcalling. Ini bener-bener laki-laki dengan level SDM paling rendah dan level IQ paling rendah serta kedunguan paling tinggi adalah laki-laki modelan gini. Selain dungu, mereka ini pengecut. Kalau kalian memang laki-laki, coba kalau suka ke cewek itu kalian minta dengan baik-baik, kalian izin dengan baik-baik. Misalkan kalian minta ke ceweknya nih, Kak, minta waktunya bentar dong, aku pengen kenalan, boleh nggak? Kan aku tuh tertarik sama kakaknya, aku pengen deket, kalau misalkan nggak boleh juga nggak apa-apa, kan bisa ngomong gitu. Jadi lebih banyak hal-hal yang bisa disampaikan dengan sopan gitu ke cewek. Kalian nggak akan apa-apa, nggak usah ngikutin cowok-cowok di video tadi. Itu adalah cowok SDM rendah, cowok yang IQ-nya rendah. Agama nggak ngerti juga pasti dia. Kalau dalam Islam nggak boleh cowok menggoda-goda cewek gitu tuh nggak boleh. Jadi jangan nyalahin bajunya. Memang kalian yang tidak menundukkan pandangan, tidak berpegang pada syariat Islam. Banyak kan yang pembelaannya tuh ceweknya bajunya apalah. Enggak, ini memang salah kalian, full salah kalian. Kang Dedi, tingali. Setuju banget dengan aturannya Bapak Deddy Mulyadi yang melarang anak-anak sekolah untuk pergi ke sekolah menggunakan motor sendiri. Kenapa? Karena teman-teman, kalau misalkan kita melihat ke data, Indonesia ini adalah salah satu negara yang paling malas jalan kaki. Paling malas jalan kaki. Padahal kalau misalkan kita lihat data juga, sekarang ini anak-anak muda, anak-anak sekolah banyak yang kena penyakit diabetes. Dan salah satu penyebab diabetes ini selain gula tentunya karena kurangnya aktivitas. Jadi memang ketika misalkan ada aturan dilarang bawa motor, yang memang orang kita ini sedikit-dikit itu kan maunya naik motor terus ya. Ini bagus banget, anak sekolah bakal dibiasakan untuk menggunakan lagi kakinya untuk beraktivitas fisik lagi. Jadi bisa terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif, salah satunya penyakit diabetes tadi, karena kan nanti gulanya dibakar, dipakai olahraga jalan kaki gitu ya. Nah ini bagus banget, kita setuju banget, karena kalau misalkan gak dipaksain gini, bukan gak mungkin bangsa kita ini akan jadi bangsa yang lemah secara fisik ataupun sakit-sakitan gitu. Banyak banget kita dengar kasus orang-orang yang pergi ke Kamboja akhirnya menghadapi kasus human trafficking. Ini ya, sebenarnya ini di pola pikir kembali lagi. Jadi pola pikir masyarakat kita ini beberapa pengennya tuh yang instan aja. Jadi kayak misalkan kalian pengen dapat duit banyak tapi kerjanya nggak banyak. Kalian pengen dapat duit banyak tapi cepat. Kalian pengen dapat duit banyak tapi nggak sulit gitu. Nah ini nggak ada teman-teman. Jadi ubah dulu pola pikirnya. Kalian jangan mau diiming-imingi pergi ke luar negeri dengan gaji besar, dengan ini besar, itu besar. Itu tuh bohong. Kenapa bohong? Karena memang yang mereka ini lagi nyari orang yang pengen datang aja gitu. Itu udah di sana bisa jadi ditipu. Itu harus dirubah. Kalau kalian pengen sesuatu yang besar, mulailah dari hal-hal kecil. Mulailah dengan konsisten. Gak ada yang instan. Jadi ketika kalian ada yang nawarin dari negara apapun, coba kalian jadi rasional. Ini masuk akal nggak? Kalau enggak jangan berangkat. Sekali lagi yang kecil dulu baru gede. Halo Bu. Yang namanya korupsi itu masuknya extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang berdampak besar terhadap masyarakat banyak. Tapi ibu ini tersangka korupsi masih bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum ketika digiring ke kejaksaan atau digiring ke pengadilan. Ini bisa terjadi karena mungkin dua hal, kawan-kawan. Yang pertama adalah hukuman yang terlalu ringan. Ini mah udah jadi rahasia umum ya. Jadi dia ngerasa nanti juga bebas gitu. Dan yang kedua adalah kurangnya social punishment. Ini menurut kita penting banget. Social punishment itu harus ada. Kalau misalkan di negara-negara maju, kayak misalkan Cina atau Jepang atau Amerika, ketika ada seorang koruptor, masyarakatnya itu pada datang berbondong-bondong ke pengadilan, bahkan melempari telur busuk, bahkan melempari sampah ke mukanya. Ini mungkin harus dilakukan di Indonesia, supaya para koruptor itu merasa malu, merasa tersakiti, merasa direndahkan, karena mereka ini memang rendah, pencuri uang rakyat. Gitu, ini ajakan buat kalian ya kita. Kalian lihat, masih kurang merusak apa para ormas-ormas pungli ini. Dia ini benar-benar bisa menghambat kemajuan ekonomi negara dan bakal berdampak luas ke masyarakat banyak, mengganggu investasi. Padahal kita ini negara yang harusnya terbuka terhadap investasi dan kemajuan
ekonomi gitu. Tapi ini ya susah banget kalau misalkan dikit-dikit ada ormas pungli, dikit-dikit ada preman. Ini harus segera ditertibkan cuy. Ini bener-bener udah darurat, kita udah selalu bilang ngingetin ya. Para ormas-ormas pungli ini tuh sebenarnya struktural punglinya. Kita ini kadang suka ngeliat oknum, tapi kok oknum semua gitu. Nah ini kan jadi pertanyaan banget kenapa selalu dibiarkan. Kalau udah struktural gini coba dievaluasi ADART dari ormas itu sendiri. Bisa jadi memang ya jiwanya jiwa preman gitu. Nah meskipun kita nggak menutup banyak juga yang masih baik gitu ya. Tapi ini bahaya banget loh. Ini kerusakannya struktural banget. Investasi terganggu, ekonomi terganggu, masyarakat miskin. Bahaya banget cuy. Udah kita sampaikan berkali-kali kalau kota Bandung tercinta kita ini memang darurat pungli. Kalian hanya di Bandung bisa menemukan pungli di berbagai titik, pungli di berbagai sisi. Mau itu di masjid, mau itu di minimarket, mau itu di tempat wisata, selalu ada pungli. Dan ini nggak pernah ditindak bertahun-tahun. Bahkan kalau kalian tahu di depan gedung pemerintahan, gedung sate sendiri ya, itu ada pungli di daerah di Pati Ukur, kalian bisa cek sendiri. Dan ini nggak pernah ditindak gitu. Padahal udah darurat, udah banyak yang viral. Kita nggak tahu apa alasan nggak ditindak. Nah makanya ini kita sebagai masyarakat Bandung sendiri sekali lagi meminta pemerintah ya, ini kan wali kotanya baru nih, kemarin banyak banget terobosan-terobosan dan banyak banget janji-janjinya. Coba ini dulu beresin pungli. Karena problem Bandung itu yang paling gede menurut kita pungli. Kalian coba aja ke Asia Afrika, parkir di situ bisa puluhan ribu. Dan itu liar, pungli dibiarkan. Bahkan ada ormas yang backing ya, ngeri juga sih.